Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di tutorial Hana Sweater bagian pertama. Oke, jadi nanti di bagian ini kita akan membuat neckband bagian ini, lalu turun ke bawah untuk body increase dan berhenti sampai di sini ya. Oke, sebelum itu kita akan membuat setting row terlebih dahulu. Nah, kita akan cast on seperti ini, dan di sini saya akan demonstrasikan cara cast on-nya. In case ada teman-teman yang belum familiar dengan penulisan pola seperti ini. Oke, kita akan membuat slip knot, cast on to, place marker. Kita buat slip knot-nya dulu. Oke. Berikutnya, cast on 2, place marker. Maaf, itu tadi cast on 2 ya, bukan cast on 1. Kita buat cast on 1, lalu place marker. Oke. Nah, teman-teman, ini kalau di produk jadinya, itu kita sedang ada di posisi sebelah sini. Ya, jadi kita ada di titik ini, kita jalan terus muter sampai ke ujung sebelah sini. Oke, jadi kita cast on to place marker udah. Sekarang kita akan cast on 13. Jadi kita cast on 13 lagi. 1, 2, 3. Nah, ini kita sudah membuat 13 cast on. Nah, kalau di produknya itu di bagian ini ya. Jadi di bagian depan sebelah kiri. Berikutnya kita buat place marker, cast on 4, place marker lagi. Place marker, lalu cast on 4, 3, 4, lalu kita place marker lagi. Nah, ini adalah stitch pojok ya. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut ke cast on 9 untuk left sleeve atau untuk lengan sebelah kiri. Jadi yang ini ya ke belakang, lalu nanti ada corner, kemudian lanjut ke bagian belakang dan seterusnya. Nah, ini kita sudah selesai casting on-nya. Ini saya tidak membuat semua ya, hanya sebagai contoh saja. Sekarang kita masuk ke row 1, ke bagian neckband. Row 1 ada di wrong side. Oke, jadi finish produknya kita jalan di sini, terus memutar sampai ke sebelah sini. Nah, untuk polanya itu hanya knit 1 per 1 semua stitch. Dan karena 87 ganjil,
maka nanti yang terakhir dia adalah knit ya. Dan di sini ada catatan, kalau ada marker jangan dilepas ya. Jadi misal kita ketemu, kita slip aja, kita pindah ke needle satunya. Jadi ketika membuat neckband, fungsi dari marker ini belum kita pakai. Nah, marker ini nanti kita akan mulai fungsikan ketika pembuatan body increase atau di bagian yoke. Oke, sekarang kita coba ya. Tadi kan polanya knit one per one. Oke, jadi saya akan knit one dulu. Kemudian kita per one. Oke, nah di sini kita ada marker, jangan dilepas, kita slip aja ke needle satunya. Jadi selama pembuatan neckband, marker jangan ada yang dilepas ya. Oke, berikutnya kita ikutin pola lagi. Kita knit satu dan per satu ke semua stitch untuk row 1 sampai sampai stitch terakhir ya di semua row. Oke, jadi untuk row 1 seperti itu semuanya. Oke, berikutnya kita ada di row 2, posisinya right side ya. Polanya knit semua. Dan ingat, jangan pindah marker, kita hanya pindahin aja. Jangan lepas marker, hanya dipindahin aja ya. Nah, kita posisinya ada di bagian ini, kita muter lagi sampai ke sini. Oke, sekarang kita praktek. Kita knit semua ya ini. Dan ini untuk knit 2 knit pertama, ini adalah untuk bagian front band untuk garter stitch. Nah, ini ada marker, kita slip aja. Oke, kemudian kita knit semua. Oke, selanjutnya untuk row 3 sampai row 6 ini adalah pengulangan dari row 1 dan row 2. Jadi nanti begini. Untuk row 3 itu sama dengan row 1. Row 4 sama dengan row 2. Lalu ini untuk row 5 sama dengan row 1 lagi. Row 6 sama dengan row 2. Nah, untuk row 7 nanti kita ulangi lagi di row 1. Jadi polanya sama seperti ini ya. Oke, jadi ini neckband yang sudah jadi. Ini saya pakai 4 mili, kemudian saya transfer ke 5 mm. Sekarang kita identifikasi dulu stitchnya ya. Jadi 2 stitch ini adalah bakalnya dari front band di sebelah sini. Oke. Nah, kemudian untuk yang bagian ini adalah bagian depan kanan ya, yang di sini. Nah, 4 stitch di antara 2 marker ini adalah bakalnya dari si corner atau si pojokan ini ya, dari kabelnya ini nanti. Nah, space ini nanti ada 4, 2, 3, 4. Oke, nah di sini saya pengennya teman-teman tidak terlalu fokus pada pola. Jadi, teman-teman bisa hafalin aja nanti untuk row satunya. Jadi ini simple sekali caranya. Yang pertama, basicnya semua knit untuk semua stitch untuk row 1 adalah knit ya. Kecuali
4 stitch di antara 2 marker. Nah, 4 stitch itu nanti polanya adalah per 1, knit 2, per, knit, per, gitu ya. Nah, jadi ini yang masuk ke dalam ini adalah per, kemudian yang 2 di tengah ini, yang kibelnya, knit, lalu per lagi. Oke. Nah, yang terakhir selalu increase pada titik sebelum marker dan sesudah marker. Oke, jadi itu aja yang harus diingat. Selanjutnya kita praktek. Ini adalah untuk front band. Kita buat garter stitch. Kita knit 2. Untuk garter, right side, wrong side, semuanya di knit. Oke, kita knit 2 dulu. Oke, lalu kita slip marker, pindahin ke sebelah ya. Kemudian kita akan knit semua sampai ketemu marker ya. Kita knit semua. Oke, ini udah hampir selesai. Oke, nah ini sebelum marker, ini marker yang di pojok ya. Sebelum marker, kita akan increase dulu. Kita make 1 ya. Jadi di sini saya memakai make 1, invisible make 1. Ini sama seperti dengan M1L ya. Sama seperti make 1 left. Oke. Udah. Kemudian kita slip markernya. Nah, berikutnya kita purl. Untuk yang di tepi kita purl. Nah, yang di tengah 2 stitch kita knit 2. Kemudian yang terakhir kita purl lagi. Sama seperti yang pertama. Nah, ada marker, kita slip lagi. Kemudian setelah marker, kita make 1, kita increase 1 stitch lagi. Nah, nanti selanjutnya sama, kita akan knit lalu increase sebelum marker. Nah, jadi yang harus kita perhatikan hanya di titik 4 knit. Sebelum marker kita increase lalu per ya, setelah marker per, knit, per, kemudian kita increase lagi setelah marker. Oke, jadi semua begitu. Nah, ini kita udah ada di row 1 tapi yang ujung. Row 1 di ujung nanti ada button hole. Kita buat button hole-nya dulu di sini. Caranya kita knit together. Nah, ini punya saya agak kenceng atau seret ya, karena saya lupa untuk ngendorin tarikannya tadi ketika mau pindah needle ya. Setelah itu kita yarn over, kemudian kita slip marker, lalu kita lanjut untuk membuat garter stitch. Untuk front bandnya kita knit semua 2 stitch.
Oke, jadi row 1 sudah selesai. Oke, sekarang kita ada di row 2. Ini kita ada di bagian wrong side. Jadi sama untuk di row 2, kita tidak perlu terus-terusan melihat pola, kita bisa hafalin aja. Nah, 2 stitch ini adalah untuk front band. Kita akan buat garter, jadi kita akan knit ya. Stitch yang lain adalah purl, kecuali stitch yang ada di antara dua marker atau stitch pojok ya. Jadi ini purl, kemudian nanti purl, knit, knit, purl gitu ya. Jadi kebalikan dari yang di depan. Kemudian sebelum marker dan sesudah marker tidak ada increase. Oke, sekarang kita coba. Kita knit 2 untuk garter stitch, untuk front band. Knit 2, kemudian slip marker. Lalu kita purl semua. Nah, ini adalah yarn over kita buat tadi si buttonhole ya. Ini sama, kita purl aja. Kemudian kita kencengin ya. Kalau bisa yarn overnya juga yang agak kenceng, karena buttonhole jenis ini cenderung melar ya. Jadi harus kita kencengin untuk bikinnya. Kemudian kita purl semua sampai ketemu marker ya. Kita purl semua. Oke, jadi ini kita langsung purl sampai marker ya. Karena tidak ada increase, jadi kita purl lalu kita slip ya. Lalu setelah marker dia kita knit. Karena yang di depan tadi purl, jadi di sini kita knit ya. Kemudian yang tengah dua kita purl. Kemudian yang terakhir kita purl, lalu slip marker, dan setelahnya tidak ada increase. Jadi kita jalan aja terus purl gitu ya sampai ketemu marker lagi. Oke, jadi begitu ya. Untuk row 2 yang harus kita ingat hanya titik yang ada di dalam marker dan bagian depan ini. Untuk yang depan, ini untuk membuat garter stitch, kita knit 2, kemudian semuanya purl, lalu yang di tengah, ini adalah kebalikan dari stitch yang ada di depan, yang ada di right side. Oke. Nah, sekarang ada di row 3, di right side lagi. Ini sama dengan row 1 ya, tipsnya untuk di row 3 ini. Jadi sama dengan row 1, yang beda itu hanya pada 2 stitch yang ada di antara marker. 2 stitch yang di tengah ini nanti kita twist ya. Setelah marker tetap dan sesudah marker tetap ada increase, kemudian purl, 2 stitch kita twist, lalu purl lagi di antara marker ya. Kita ada twist untuk stitch yang ada di tengah. Oke, sekarang kita coba knit dulu untuk front band. Knit 2, garter stitch ya, knit semua right side wrong side, lalu kita slip marker, kemudian kita knit semua sampai ketemu marker,
sampai ujung ya, sampai ketemu marker, kita knit. Oke, ini udah mau selesai. Oke, right side sebelum marker ada increase ya. Ingat, right side sebelum dan sesudah marker ada increase. Jadi kita make one dulu di sini. Kemudian, oke, setelah make one kita slip. Nah, habis itu kita purl sama seperti di row 1. Nah, yang berbeda adalah kita akan twist atau istilahnya kita puter ya untuk 2 stitch yang di tengah. Kalau tadi kan yang di row 1 sebelumnya tidak kita twist, hanya knit aja 2. Nah, ini akan kita twist. Caranya sama dengan membuat knit two together. Awalnya ya, kita buat knit two together dulu. Nah, tapi hati-hati ya. Setelah membuat knit two together ini jangan kita jatuhin dulu. Jadi jangan kita lepas dulu 2 stitch yang ada di needle. Nah, ini kita akan knit stitch yang pertama. Oke. Nah, setelah itu baru kita lepas. Oke, jadi penampakannya kayak gitu hasilnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan tidak ya, ini dia agak miring, nge-twist gitu ya. Oke, selanjutnya sama kita purl lagi ya. Jadi bedanya hanya ada pada 2 stitch di tengah. Beda antara row 3 dan row 1. Slip marker, lalu setelah marker kita akan increase. Invisible increase pakai make 1L. Oke, jadi seperti itu rumus untuk row 1. Jadi ingat bedanya hanya di stitch yang ada di tengah. Jadi di tengah hanya kita twist saja. Ini sama, setelah dan sebelum marker kita increase, lalu per 2 stitch kita twist, lalu kita per lagi. Setelahnya nanti ada increase. Nah, ini sekarang kita di row 4. Row 4 ini sama dengan row 2 ya. Jadi meskipun di row 3 ada yang kita twist di situ tadi, itu polanya tetap. Untuk di row 4 di wrong side-nya yang kita twist tadi akan tetap kita per biasa. Jadi per ya, ini per, kemudian knit ya, ini per yang 2 stitch ini, lalu kita knit gitu. Jadi sama dengan row 2, kebalikan dari stitch yang ada di depan. Oke, seperti biasa 2 stitch adalah garter. Jadi bagian wrong side kita knit ya, wrong side pun kita knit. Kemudian slip marker. Oke, lalu kita knit semua. Maaf, kita per semua ya, sampai ketemu marker yang ada di pojok. Oke, kita per satu lagi. Nah,
Setelah marker, karena wrong side tidak ada increase ya, jadi kita slip langsung. Kemudian yang ini kita knit sama dengan row 2, kebalikan dari row 3 ya. Kita knit. Nah, ini adalah 2 stitch yang kita twist tadi di row 3. Ini tetap biasa kita per saja. Jadi kita per 2 sama persis seperti pola di row 2 ya. Lalu kita knit. Oke. Lalu kita slip. Setelah marker tidak ada increase. Jadi selanjutnya kita akan per saja. Kemudian di ujung jangan lupa kita knit ya. Nah, kalau kita sudah selesai row 4, kita lanjut ke row 5 sampai row 8. Itu polanya sama dengan row 1 sampai 4. Jadi pengulangan ya, tapi tanpa buttonhole ya. Jadi kita ulang row 1 sampai row 4 tanpa buttonhole. Kalau row 1 ini tadi kan ada buttonhole ya, itu nanti akan kita ganti aja pakai knit 2 untuk buttonhole-nya. Oke, jadi ini adalah contoh yang sudah jadi sampai row 8. Nah, ini kabelnya udah kelihatan ya. Sebenarnya ini bukan kabel, hanya twisted stitch aja. Oke, nanti untuk selanjutnya kita akan ulang row 1 dari row 1 sampai row 8 kita ulangi lagi sebanyak 2 kali lagi. Nah, jadi nanti total kita ada 3 buttonhole ya. Nah, di sini contohnya ini saya ada, jadi yang kita ulang nanti ya bagian ini row 1 sampai row 8. Di sini ada 1 buttonhole untuk 8 row. Jadi nanti ada 2 buttonhole lagi. Oke, cukup. Terima kasih, semoga cukup bisa dipahami tutorialnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.